Jokowi itu senang banget membahagiakan kita sebagai warganya. Kenapa? Iya, ini keputusan yang baru jadi ketuk kemarin, tadi ya. Iya, tadi itu adalah bahwa ibu kota baru sudah punya dasar hukum. Ketuk palu. Undang-undang. Undang-undang baru. Ibu kota baru. Iya. Tetap. Namanya keren. Nusantara. Oh iya, namanya keren. Nusantara. Tapi kok ternyata bukan cuma itu. Alam semesta itu ikut mendukung. Gimana? Ya namanya orang mau membangun kan, itu pasti kan dibersihin dulu. Oh. Berapa hari lalu baru dibersihin tuh. Oh, bupati. Bupatinya. Apa namanya? Penajam Pasir Utara. Kena. Ketangkep. Nah, biar bersih. Ya dibersihkan dari Demokrat. Kan dia kan ketua Partai Demokrat tuh di sana. Oh, dia. Iya. Wah, Lo kan ngeri bro, lo gini. Kan Demokrat kan punya pengalaman ngebangun mangkrak. Oh iya. Kalau masih ada dia, wah bahaya ibu kota. mangkrak. Iya. Demokrat juga punya pengalaman yang namanya cari ini di Puling, di bendahara. Punya pengalaman juga kan? Nah itu dia, mendidik anak-anak muda jadi bendahara. Oh, kaderisasi. Tapi emang gaya hidupnya itu ya. Nah sekarang nih udah persiapan membangun. Namanya udah ketemu yang lu bilang tadi. Iya, Nusantara. Nusantara. Enak ya? Iya, kayak bioskop zaman dulu namanya bioskop Nusantara. Ada tuh. Bukan. Ya selama ini kan Nusantara kan ya banyak digunakan untuk banyak. Armada, bis, apa segala macam. Nah sekarang sudah ada wujudnya. Kita udah familiar. Iya kan, Nusantara apa? Oh iya Indonesia pasti. Sekarang kalau misalnya bukan Nusantara, misalnya diambil nama daerah yang paling ngetop di Indonesia lalu di copy paste di situ kan nggak lucu. Nggak enak misalnya dong, namanya Nanggewer. Lu tahu Nanggewer nggak? Nanggewer di daerah mana? Itu daerah Bogor ada nama Nanggewer. Iya lu kalau misalnya lu nih sekolah di luar negeri, ditanya, "Dari mana?" "Jo, Indonesia." "Ibu kotanya apa?" "Nanggewer." Gua diketawain, dibully. Iya. Makanya Pak Jokowi atau mungkin daerah lain. Ada itu namanya jorok. Misalnya apa? Itu ada sebuah daerah namanya Peritilan. Nah, kan nggak enak. Nggak enak. Atau misalnya ibu kotanya apa? Bojong Kenyot. Bojong Kenyot. Oh, Kenyotnya sebelah mana? Wah. Kan nggak enak. Ya, tapi memang itu kan daerah-daerah kita yang keren kan. Yang keren-keren. Kemudian dari sekian banyak katanya mengalahkan lebih dari berapa? 80 nama. Pilihannya. Itu ada yang nyelipin nama ke-67 tuh Mustafa gitu. Oh nggak mau. Nggak mau Pak Jokowi. Wah ini Al-Ikhwani nggak mau. waduh kurang Indonesia. Nggak dapat. Ada lagi Al Nusantarayah. Udah hampir tuh. Udah hampir. Tapi ada Al-nya. Iya. Kan kesannya madrasah. Beda. Iya. Emang ini Sanawiyah. Kan di ibu kota. Apalagi depannya ada Darul gitu kan. Wah Yusuf Mansur banget itu. Nusantara kok. Udah pas lah ya. Pas. Namanya juga, lu kan lihat yang desainnya kan? Desainnya itu. Desain istananya keren loh. Ada burung Garuda, ada apa. Kesannya, wah keker banget. Ya kan? Untung kita ya. Kita itu untung merdekanya tahun berapa? 45. 1945. 17 Agustus 1945. Makanya kan burung Garuda itu kan lambang kan. Oh iya, enak dilihat Itu begitu jadi bangunan. Ininya ada berapa tuh? Ada 17 kepaknya. Iya. Terus buntutnya ada 8, sisanya ada 45. Enak dilihat Enak kalau dilihat. jadi bangunan. Iya. Coba kalau kita merdeka tanggal 1 bulan 2. Waduh, kesannya itu Capung. Kalau kita capung. kalau apalagi kalau 1 Januari. Iya. Iya kan begitu jadi bangunan. Iya. Tower. Nggak ada sayapnya. Iya. Bener juga ya. Bener. Lagi-lagi semesta mendukung. Ya kan. Nah, cuman kok seperti kita ketahui, di berita tuh marak. Kenapa? PKS menolak. Menolak ibu kota Sementara baru. tidak mau menerima nama ibu kotanya Nusantara. Enggak, dia menolak tuh wajar, bro. Kan kalau kita pindah ibu kota, Jakarta bukan ibu kota. Iya. Jadi ibu kota kita cuma satu. Nusantara itu aja. PKS kan nggak suka yang begitu. Maunya ibu kotanya 2, 3 atau 4. Oh, polikota. Namanya bukan ibu kota. Iya. Umi kota. Umi kota. Iya, mau kemana? Ke Umi kota. Umi kota. Oh iya. Nah. Antum mau kemana? Ke Umi kota. Umi kota yang keberapa? Gitu kan? Bukan, Pak. Itu sih beda, Pak. Ini Nggak. kan ibu kota. Lah iya makanya. Makanya dia nggak setuju. Nggak setuju kalau pindah berarti yang satu dilepas kan. Jakarta nggak jadi ibu kota lagi. Oh iya. Lagian kok.
Ini kan nggak, kalau misalnya PKS mengakui, oh iya oke, ibu kota di situ namanya, nggak ada prospeknya. Oh. Iya kan? Kenapa? Nggak bisa naruh DPC di situ. Iya, karena ibu kota itu nanti bukan kayak Jakarta kan? Oh iya. Ada gubernur dipilih sama masyarakat, ada DPRD. Ini nanti daerah otorita. Otorita. Jadi ya memang dia langsung di bawah pemerintah pusat. Dipimpin oleh Seorang ketua otorita, bukan gubernur, Bukan bukan gubernur? bupati, bukan. Why? Kepala otorita ibu kota baru, jadi itu mandiri. mandiri. Jadi apapun yang terjadi, nanti pemerintahan next ke depan, ibu kota tetap aman. Tetap ya ibu kota tidak diguncang oleh pergolakan politik. iya, Kayak di betul. Jakarta kemarin kan. Apa-apa patung kuda. Iya, Demo. gonjang-ganjing pergerakan politik, gonjang-ganjing pemilihan Iya. gubernur, jadinya. Jadi nggak tenang orang kerja. Nah, kalau ibu kota ini beda, yang baru. Nah, ada yang kepala batu, Apa tuh? Hidayat Nur Wahid. PKS. Iyalah, Iya, kan cuma iya, PKS iya. yang, Iya, iya, yang tidak setuju cuma PKS. Hidayat Nur Wahid itu bukan cuma namanya nggak setuju, ya kan? Kalau ibarat bayi itu bukan cuma bayi nggak setuju, ada ibu kota baru aja dia nggak setuju. Biasanya dia setuju kalau ada penambahan ibu. Itu istri baru, bukan? Aman kan? Iya, maksud gue biasanya kalau penambahan ibu dia setuju. Bahkan sudah menjadi keputusan partai untuk bapak-bapak agar nambah ibu. Oh, bukan, ini kan ibu kota kok. Ya, ibu juga. Iya, tapi kan ini berbiaya. Bukan, bukan itu. Maksudnya, Hidayat Nur Wahid itu nggak setuju. Untuk kita pindah ibu kota. Udah pindah. Pertama, kalau ada ibu kota baru, ibu kota lama kan kekuatan dia ada di situ. Oh Jadi iya. kan, aduh, kayak ibarat Harus udah beli nggak dipakai. Membangun dari nol lagi. Bangun dari nol lagi. Udah Iya. gitu kan, memang di sana nggak ada basis masanya PKS kan nggak ada. Percuma buat PKS. Oh, gitu. Ibu kota baru tuh percuma buat Hidayat Nur Wahid. Mungkin mereka karena mereka nih PKS lo perhatikan deh. Setiap kebijakan yang penting bagi Indonesia pasti dia nggak setuju. Artinya udah benar. Artinya pemerintah udah benar. Kalau PKS nggak setuju, Berarti pemerintah sudah tepat. sudah benar. Oh, oke. Memang itu ukurannya. Oh, Gitu loh. Jadi ukurannya kalau setiap kebijakan PKS sih nggak setuju. Udah benar. Karena cukup dengar apa kata PKS. Nah. Jadi mungkin Pak Jokowi juga nunggu itu ya. Iya. Kita tunggu dulu apa komentar Pak PKS. Jokowi deg-degan. Ya aduh PKS setuju nih. Wah, kalau PKS setuju malah nggak bisa tidur. Kalau pas setuju, waduh bahaya. Wah, sedih nih. semua. Berarti memang salah. Salah. Kita ganti deh. Iya kita ganti. Kita nggak usah pindah. Usahakan PKS nggak setuju ya. Iya. Dan ternyata memang nggak setuju. Bener, memang sudah diprediksi. Ini keputusan yang bener berarti. PKS nggak setuju. Oh, jadi gampang. Oh, begitu ya caranya ya. Kayak sekarang misalnya lo sumur resapan di DKI. PKS setuju. Setuju. Berarti nggak bener. Hancur kan? Hancur. Nah. Oh, gitu. Rumah DP 0%. PKS setuju. Hancur kan? Hancur. Hancur. Dulu Anies jadi gubernur. Nah, PKS setuju. hancur kan? Lu tahu kok perkembangan yang baru. Aha. Muncullah ada 4 nama kalau nggak salah. Digadang-gadang jadi bosnya atau CEO-nya atau direkturnya. Kepala otoritanya Kepala gitu? otoritanya. Oh, siapa aja tuh? Itu ada mantan bupati Jawa Timur lah. Ada bupati yang moncer banget. Oh, Azwar Anas. Mas Azwar Ya. Anas. Lalu ada juga orang yang memang siapa, Erick Thohir atau siapa lah. Pokoknya orang-orang Oh terkait bukan, itu. ada Siapa itu? Azwar Anas, kalau nggak salah Bambang Brojonegoro, Pak Bambang. bekas kepala Bappenas. Pak Bambang, lu tahu kan? Emang senior sih. Yang satu lagi gue lupa nih siapa. Cuman yang satu ini kok, kenapa? yang bakal membuat PKS tambah nggak bisa tidur. Apa tuh? Ahok. Yang menarik nih, kalau gue sih ngebayangin, kalau Ahok yang terpilih nanti, mimpin kepala otorita, aduh keren bro. Wah, itu gue denger itu aja Anies kayak udah nggak ada nilainya. Iya. Baru denger itu. Belum tentu loh ya. Ini cuman Belum, ini kan perkiraan kita. baru perkiraan Tapi ya, perkiraannya tuh enak banget. Iya, kan dia mimpin sebuah proyek besar tentang negara ini kan. Dan ibu kota baru kok. Lo kenapa sih PKS nggak setuju? Gue bingung. Hah? Takut dia, mesti gini, Indonesia nggak akan mampu pindahin ibu kota. Lihat negara-negara lain untuk pindah ibu kota, misalnya ada Brazil kan, dulu ibu kotanya pindah gitu kan dari Rio de Janeiro kemana gitu. Itu pesimis banget sih orang. PKS Iya. itu.
apa-apa. Oh nggak bisa. Oh dia aja 4 aja bisa, kita 1 masa nggak bisa. Itu dia. Kita cuma punya 1 ibu kota. Masa dia nggak yakin? Dia nggak yakin. Dia biasa 4. 4 aja kita biasa aja ya. Santai, nggak lemes. Kan ada jadwalnya. Ada schedule. Ada schedule. Hari ini rapat, besok ini. Gitu ada. Iya. Ibu kota baru PKS nggak. Karena takut mungkin kalau sampai Ahok naik kok. Wah. Ahok kan udah dihantam, seneng banget PKS kan. Ahok, oh seneng banget. Seneng banget. Ya. Begitu Ahok tiba-tiba jadi apa sekarang? Di Pertamina, komisaris. Jadi komisaris utama ya? Gedek banget. Iya. Begitu ada kabar Ahok mau jadi kepala otorita itu? Ya sebut saja gubernur, misalnya gitu ya. Iya. Jadi gubernurnya ibu kota baru. Kan aduh, mungkin mereka mikir, Pak Jokowi ini baik banget sih sama orang-orang yang jujur. Mungkin gitu. Iya, kok kita nggak dikasih, kan kita mau korup. Ahok kan pelit, apa-apa dihitung. Uang negara diselamatin. Gitu amat sih Pak Jokowi. Nah, itu mungkin dia. gitu. Makanya. Ya kan? Contoh dong tuh kemarin tuh. Orang udah bener-bener jadi bupati Penajam Pasar Utara, malah ditangkap KPK. Ini kan rencananya kan lebih besar nanti kan. Udah bagus itu dikader sedemikian rupa. Cuman keburu-buru sih ya. Iya makanya. Nah kan sebetulnya kan kita pengalaman kita untuk membangun sebuah kawasan, sebuah tempat di mana nilai ekonominya nggak kecil, jadi luar biasa kan kita udah punya pengalaman. Kota satelit. Kota satelit kita punya apa tadi? BSD. Punya di Tangerang Selatan. Tangerang, punya Bintaro. Di Jakarta Selatan dan Tangerang juga. Di ujung-ujung itu. Ada Karawaci. Tangerang. Ada apa lagi tuh? Oh banyak. Banyak kan, kota-kota kayak gitu kan dibangun dari nol. Itu Mekarta. Itu juga. Iya, kan dibangun dari nol, sekarang tumbuh. Kita lihat sekarang, wah luar biasa. Swasta aja bisa. Swasta bisa. Masa pemerintah nggak bisa? Yang memegang istilahnya kendali dan sebagainya masa nggak bisa. Dan ini swasta kan apa namanya profit kan. Ini untuk kelangsungan. Iya. Dan alasannya kan sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas benar. Jakarta sumpek. Ada 1 orang tuh sumpek. Iya. Jakarta tadinya udah mulai sumpah. Ditambah lagi. Tambah bluak. Apa? Bluak. Betawi lo keluar. Jakarta dulu sumpek. Sekarang tambahan 1 itu jadi bleber sumpeknya. Iya, ya kan? itu dia. Dulu orang sumpek berharap bisa bernapas. Ada Pak Ahok misalnya gitu. Oke lah, ini ada harapan, ada harapan perubahan. Tiba-tiba tukang sumpek datang. Nah, itu dia. Makanya kan kemudian Pak Jokowi sih mungkin bukan karena si sumpek itu ya, tapi karena memang secara logika, analisa, wah ini sudah ini bahaya. Pertama, ada dalam garis gempa. Takutnya ada gempa dan sebagainya. Iya, bahaya kan. Nah, sementara kan sudah terbukti di Penajam itu, di Kalimantan Timur itu tidak bukan wilayah yang dilewati oleh gempa. Yang kedua kan gini, Jakarta tuh udah dari dulu ya, zaman Batavia, Betawi gitu ya, Jayakarta, udah dari dulu jadi memang pusat pemerintahan. Jadi pembangunan tuh berfokus di situ. Sementara Indonesia ini dari mulai Aceh sampai Papua kan, yang harus dibangun lebih banyak lagi. Dibangun semua. Udahlah, Jakarta, Jawa sudah menikmati, udah bisa mandiri. Oke, monggo. Sudah terlalu sering digusur. Iya, monggo bergerak, monggo jalan sendiri karena sudah mandiri. Iya. Ini lagi dipindah. Ini kosong loh kok. Apa? Iya, ibu kota baru ini masih kosong. Tanah datar atau ini masih hutan lah ibaratnya gitu. Iya, masih belantara. Nah, ini akan dibangun, lo bayangin, ketika bangun satu kota baru nanti mungkin dipikirin bangun gorong-gorongnya dulu biar baik. Oh iya. Ya kan? Karena di sana air tidak meresap. Harus tetap ke laut kan? Dibangun gorong-gorongnya dulu, dibangun pokoknya infrastruktur. Pokoknya dibangun berdasarkan desain kota modern. Oh iya. Kalau Jakarta kan udah salah. Sebentar. Iya. Gali kabel. Makanya abis ini kabel. Setelah itu kabel terus kabelnya Telpon. PLN, Telkom, serat optik, bulak-balik. Sekarang tambahan lagi. Apa? Sumur resapan. Nah, kan itu dia ngeresep kagak. Malu kan kalau di negara lain kok setiap kali ke Jakarta ini, waduh. Jalannya Fluid banjir tadi kok. Banjir hari ini. Sampai ke flyover. Di sana udah ada sumur resapan belum di Pluit? Ada, cuman ya kan ngeresap ada batasnya kan. Nah, inilah kenapa kemudian dipindah. Ya kan? Dan sudah tepat menurut gua. Sangat tepat menurut gua. Ini
PKS dongkol. Pertama karena namanya Nusantara. Padahal Nusantara itu kan kalimat yang bagus. Itu dari zaman Sriwijaya loh itu. Orang kalau nama Nusantara nggak mungkin tempat lain, pasti di Indonesia. Iya betul. Iya kan? Apa namanya Nusantara? Oh Indonesia. Oh iya. Gitu loh. Kalau itu yang mimpin Anies namanya Nisantara kan. Iya banyak pun batu-batu nisan. Itu gue sempat baca-baca, Nusantara itu sudah pernah diucapkan dari zaman Sriwijaya, dan lanjut zaman Majapahit. Iya, Gajah Mada. Puncaknya adalah Gajah Mada. Menyatukan seluruh Nusantara. Menjadi satu, baru dia mau makan diiringi dangdut palapa. Buah palapa tuh apaan sih? Rempah. Palapa tuh rempah. Bener loh. Iya, rempah-rempah yang segini gedenya. Ada palapa tuh di Jawa Timur ada. Pala ada, gue tahu buah pala. Pak, ada palapa, ada palalu. Lu tinggal pilih yang mana. Tapi bahwa nama itu, kan nama adalah doa. Nama itu doa. Semoga dengan nama Nusantara ini, kejayaan Nusantara kembali. Nah, iya kan? Benar. Kan nggak lucu kalau misalnya sekarang gini. Misalnya PKS nih, orang-orang PKS dipanggil. Gini deh, biar lu setuju, lu mau pakai nama apa. Kan macam-macam nanti. Oh iya, pasti depannya ada. Iya, yang macam-macam lah. Mungkin masa ibu kota namanya misalnya Al Istiqomah, itu mah musola. Oh iya, tempat gua ngaji. Iya kan? Apalagi kalau pakai nama orang. Kan si Fadlizon ngusulin namanya Pak Jokowi, ini Fadlizon ngaco nih. Namanya apa? Nama orang, namanya Pak Jokowi, katanya nama ibu kotanya Jokowi gitu. Wah, iya. Wah ini orang ngeledek. Apalagi kalau nama orang lain, misalnya ibu kota Indonesia adalah Al-Mardani Alisera. Kan nggak orang asik kan? Bener. Kan aduh nanti serba pink. Nggak asik. Iya. Ada polkadot. Bunga-bunga warna pink kayak. Iya kan nggak ini kan beda. Beda emang. Nusantara kan kesannya gagah. Bener. Kayak Bung Karno itu loh. Iya. Apa-apa dikasih nama yang gagah. Bener. Ya kan? Pak Jokowi juga nggak mau kalah. Dari 80 nama kok disortir, pilih satu. Nusantara. Gua nggak tahu tuh, ada nama-nama yang unik kayaknya ya. Iya, enggak. Ini karena apa? Nusantara itu harus jadi nama ibu kota kita kok. Karena kemarin-kemarin nama Nusa dan Rara itu agak-agak ganggu. Ganggu Denny Sregar. Iya kan? Iya. Jangan sampai nanti anak-anak kita tahu Nusantara dari film kartun. Iya kan? Betul nggak? Kalau gue sih enakan ya. Lo mau kemana? Gue mau ke Nusantara. Wah, enak banget. Asik kan? Lo mau kemana? Oh, mau ke Mardani Alisera. Kan nggak enak kan namanya. Iya. Ini ada. Gue mau minum jadi nggak jadi. Sabun nih. Demi Nusantara. Iya. Ya gue pura-pura aja deh.